Menurut saya, setiap orang itu harus punya motivasi dan ambisi, tetapi yang terkontrol. Ambisius mungkin nggak bagus ya, tetapi kita harus punya motivasi dengan ambisi dan menunjukkan kinerja yang terbaik gitu loh. Saya Ya, 2000 berapa ya di kantor pusat sampai di 2010, terakhir waktu itu sebagai salah satu vice president di risk management. Kemudian saya pegang wilayah timur biasanya di Makassar, jadi wilayah 07 kita nyebutnya itu, menghandle wilayah untuk coveragenya ya Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, sampai Papua. Jadi ada berapa provinsi itu, 5 atau 6 provinsi gitu. Nama saya Bambang Sapono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus ITB sebenarnya Kemudian Tuhan barangkali untuk rata-rata sama tuan-tuan poin-poin. selamat datang di Inspirasi untuk Bangsa, sebuah channel yang berharap bisa menginspirasi, mengedukasi, syukur-syukur bisa menjadi solusi. Bersama saya Lintang Ratri dan masih pada program-program edukatif lainnya. Hari ini kita akan berjumpa di episode 73 tahun Universitas Gadjah Mada. Dan bersama dengan kita sudah hadir uh, pada episode kali ini luar biasa nih ya. Ini fakultas mana nih yang hari ini berbangga hati nih ya dari alumninya. Nah, bocorannya adalah beliau ini dua-duanya pendidikannya dari UGM. Wah, ini setia banget sama geng bakti kami ya, Pak ya. Jadi beliau ini lulus S1 dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, lulus tahun 1995. Lalu melanjutkan S2 beliau di Manajemen Internasional juga di UGM dan lulus tahun 1997. Ini pelajar teladan pasti ya, lulusnya tepat waktu terus. Dan setelah itu langsung berkarir di bidang yang memang sesuai dengan jalur alumni yang satu ini. Maka izinkan saya memperkenalkan hari ini saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Muharrom SEMM. Selamat malam, Pak. Malam Mbak Ratri aja deh. Halo. Matur nuwun. Saya lanjutkan ya, Pak ya. Jadi ini berkarir dari sejak 1998 sebagai analis sistem informasi perkreditan dan pernah menjadi pemimpin BNI wilayah Makassar, pernah juga menjadi General Manager BNI Hong Kong, pernah menjadi pemimpin divisi perencanaan strategis juga Corporate Secretary BNI dan saat ini menjadi Direktur Human Capital and Compliance PT Bank Negara Indonesia BNI. Wah, ini luar biasa banget nih Pak. Jarang-jarang sebetulnya juga ya belajarnya sama dengan karirnya dan ini menurut saya Pak Muharrom ini termasuk yang istiqomah ya Pak. Ini bagaimana, boleh nggak diceritakan apakah memang menjadi banker gitu ya Pak ya, atau bekerja di bidang perbankan ini cita-cita dari dulu Pak sehingga memilih fakultas ekonomi nih Pak? Baik Mbak Ratri, jadi mungkin kalau
cerita hari ini tentunya tidak bisa kita lepaskan dari ini ya, em, perjalanan selama ini gitu ya. Eh, Sebetulnya kenapa kok saya sampai di perbankan ya, tidak terlepas dari pada saat kita kuliah dulu, saya ngambil di ekonomi tadi betul, dan kalau flashback lagi ke belakang sebetulnya saya itu dari kampung, Mbak. Jadi asli dari Kulon Progo ya. Jadi di kampung, dan mungkin dulu waktu kita kecil itu belum semaju sekarang. Nah, orang tua itu eh, pegawai negeri, terus terang ya. Bapak pegawai negeri, kemudian kita anak, itu saya paling tua, terus adik saya itu dua. Nah, kemudian mungkin salah satu yang membuat spirit saya, kemudian dua adik saya itu untuk apa namanya sekolah itu, jadi kita memang orang tua itu selalu mengajarkan bahwa kamu itu harus mempunyai pendidikan yang lebih baik dibanding bapak ibumu gitu kira-kira. Yang kedua ya kamu harus punya kehidupan yang lebih baik gitu. Nah sehingga kamu ya mau kamu harus sekolah gitu. Nah cuman waktu itu kita diultimatum Oke. sama orang tua, kamu harus bisa sekolah di sekolah negeri gitu. Nah di Jogja kan, Oh, kenapa itu, Pak? nah jadi gini, karena kamu tahu kan orang tua kamu kan nggak, bukan kok orang yang duitnya banyak ya, bukan kok pegawai negeri itu, Oke. ada sedikit nggak, tapi dengan keterbatasan punya anak Hmm. tiga, jadi kita di ultimatum kamu harus bisa sekolah di negeri, kalau nggak di negeri nanti bapak nggak akan biayain gitu. Jadi alhamdulillah saya, adik-adik saya itu apa namanya diberikan kemurahan dari yang maha kuasa, itu bisa sekolah di sekolah negeri semua sehingga biayanya relatif lebih murah. Nah, Wow. setelah kita ini kita sering ngobrol kan dengan bapak dan ibu. Ya. Mereka bercerita ya kalau suatu saat kamu waktu itu nggak diterima di negeri ya pasti kita upayain lah. Cuman karena memang untuk mendorong spirit, jadi ya kamu harus sekolah di negeri gitu. Nah, itu Oke. jadi akhirnya masuk di Fakultas Ekonomi, dan bersyukur saya punya banyak teman waktu itu yang banyak membantu. Jadi terus terang Hmm. karena keterbatasan tadi pada saat kuliah pun ya Mhm. semester 1 sampai 6 itu mungkin saya sambil kerja gitu loh. Jadi kadang-kadang Oh. kerja ya, kadang sekolah, sehingga banyak teman yang membantu gitu, teman-teman apa namanya baik di UGM maupun di luar itu banyak yang membantu, sehingga ya alhamdulillah pada saatnya lulus ya dia lulus, pada saatnya cari kerja alhamdulillah juga cari kerja. Jadi salah satu eh, apa namanya lesson learn ya yang mungkin eh, saya rasakan sampai dengan hari ini, itu yang pertama ya, satu itu doa orang tua itu sangat sangat apa namanya sangat aku percaya bahwa ya orang tua itu wakil Tuhan yang ada di bumi gitu loh. Jadi eh, Baik. insya Allah kalau kita selalu berbuat baik kepada beliau ya orang tua kita gitu, insya Allah sih selalu mendoakan kita yang terbaik. Jadi ya alhamdulillah sampai dengan hari ini itu saya meskipun alhamdulillah kedua orang tua saya masih masih sugeng gitu ya. Hmm. Oke. Minimal sekali itu pagi itu sarapan pagi saya pasti call orang tua gitu loh. Oh iya. Jadi sebelum berangkat ya sambil perjalanan ke kantor itu salah satu sarapan pagi saya pasti saya insya Allah sih telepon orang tua. Nanti kalau enggak, ibu Oh. saya terutama nanti pasti siang atau sore itu pasti udah bingung kok enggak hari ini enggak telepon, ada apa. Kadang telepon Nelpon balik nggak, Pak? Nelpon balik. telepon adik saya kok hari ini enggak ada kabar, sampai siang ada apa gitu. Oke. Jadi kalau saya sih satu itu percaya bahwa eh, Hmm. doa orang tua itu akan membuka pintu rezeki untuk kita gitu loh. Jadi apakah Ya. sekolah, apakah kerja, insya Allah selalu diberikan kemudahan.
Ya, Nah, tentunya kalau kuliah sambil kerja tuh kerjanya apa, Pak, waktu itu? jadi dulu itu karena tadi itu ya kita ada keterbatasan, apa namanya, adik-adik saya juga mulai kuliah gitu kan. Ya, jadi saya waktu itu sempat bergabung di salah satu apa ya, travel wisata gitu di Jogja Oh, gitu. Kebetulan salah satu kakak kelas itu juga di ya, UGM, mereka orang tuanya punya punya travel wisata gitu loh. Jadi oke. saya ikut join di situ. Jadi tapi saat-saat ujian ya saya harus ujian gitu. Tapi di hari Join sebagai apa, Pak? Join sebagai apa? oh ya sebagai kayak tour leader gitu. Jadi kita bawa rombongan gitu, kadang Oh, ke ke luar daerah, ke Bali, ke waktu itu di Jogja ya, ke Jakarta ya, macam-macam lah kita bawa bawa rombongan biasanya begitu. Nah, jadi itu oh, ada oke. hampir 2,5 tahun ya, 2,5 tahun 3 tahunan aku Hmm. pada satu titik karena memang harus sudah KKN, kemudian nyusun skripsi, nah baru eh, apa namanya mulai mulai mengurangi aktivitas di situ. Tetapi poin yang kedua yang aku rasakan bahwa eh, selama kuliah itu memang sedapat mungkin kita juga membangun network gitu loh. Jadi Oke. apa namanya, kita juga bisa melihat bahwa kalau yang mungkin kuliah ya kuliah aja mungkin nilai akademiknya juga bagus, tetapi belum tentu pada saat nanti di tempat kerja itu dia akan apa namanya ya bisa membangun relationship, kemudian juga leadership yang sama dengan yang mungkin pada saat kuliah itu dia berorganisasi, aktif organisasi, ada kegiatan lain itu kayaknya berbeda gitu loh. Jadi selama pada saat kuliah saya apa namanya mengambil aktivitas di tempat lain sambil kerja itu saya rasakan benar gitu. Jadi pada saat masuk di dunia kerja itu komunikasi kita dengan atasan, dengan bawahan, dengan peers itu relatif lebih mudah. Kemudian Hmm. juga yang kedua, network yang ada itu ya kita sudah mulai membangun network ya sejak sekolah itu, jadi itu memudahkan kita juga untuk meneruskan network itu pada saat kita kerja gitu loh. Oke. Itu yang Nah, kedua. waktu masih kuliah itu bagaimana cara membangun network pada saat itu? Eh, Bapak gimana caranya membangun network? Nah, jadi membangun network ini tentunya tadi itu karena saya satu ya, saya waduh nggak enak diceritakan nih. Kuliah sering bukan bolos ya, tapi nggak masuk gitu ya. Nah, kita kan harus berbuat baik juga kepada teman-teman lain yang minjemin catatan, ngajarin kita, kemudian iya selalu ngupdate kita. Nanti ada ujian tengah semester segala. Sedapat mungkin kita tetap harus catch up kan dengan itu. Di sisi lain kita juga tadi kan sambil kerja sambil marketing juga. Jadi waktu itu karena kalau kita sambil marketing dapat misalnya dapat rombongan, kita dapat insentif juga gitu loh. Jadi mau nggak mau kan kita juga mulai belajar untuk marketing gitu loh, nawarin program, Ya, nawarin ya, ya. paket-paket wisata. Oh, Jadi oke. jadi itu terus terang apa namanya mungkin melelahkan, tapi setelah ke sini semakin merasakan bahwa semua itu ada sisi positifnya. Jadi, Oke. itu menurut saya sih, dan yang ketiga menurut saya sih yang selain tadi dua orang tua kita bangun network, Network. dan yang Oke. ketiga juga kita memang harus selalu berprasangka baik atas semua yang diberikan Tuhan gitu, dan selalu berdoa di setiap kesempatan. Itu sih menurut saya sih. It-
Pak ya. Oh, Nah, kalau boleh dibocorin nggak, Mukarram mm-mm. Muda pada saat itu tuh mahasiswa yang seperti apa sih? Apakah Um, pencatat ataukah enggak. adu argumentasi, Eh, organisasi gitu? Bagaimana waktu dulu itu kuliahnya, Pak? saya sempat mungkin setahun pertama ya ikut HMI, kemudian karena Hmm, mulai tersibukkan dengan pekerjaan tadi di luar tadi, terus lama-lama, hmm, tapi saya network dengan teman-teman di HMI ya tetap jalan gitu loh. Nah, hmm, jadi memang pada saat dulu saya kuliah mungkin memang apa hmm, ya jarang, mungkin beberapa kali jarang ketemu di kampus, tapi mungkin hmm. pada saat-saat memang saya harus ujian ya saya harus datang gitu loh. Jadi eh, nggak apa namanya bukan kok terus nggak datang atau nitip, nggak, saya tetap juga apa namanya Kuliah. kuliah ya iya, kalau pada saat ujian ya saya harus datang gitu sih. Nah, Tapi baru kalau pada tugas-tugas saat kelompok gitu, gimana, kenapa? Pak? Ya tugas kelompok tadi itu, maka kita harus bangun network ya, kadang-kadang ya nitip segala gitu. Nah, baru pada saat ngambil magister manajemen itu waktu itu, Oke. nah, nah itu baru saya harus kuliah itu, jadi karena biar segera lulus gitu sih juga eh, agak berbeda pada saat waktu S1 gitu, gitu sih Mbak. Oh. Mm-mm. Jadi waktu S2 tuh lebih rajin gitu ya, Pak ya? Nah, terus lebih rajin, itu lebih rajin. Nah, Lebih kemudian, rajin. nah, Kalau pada waktu itu memang tidak sambil kerja waktu S2. waktu S2, jadi gini ceritanya. Pada saat semester-semester akhir, itu waktu itu kita kan tahun berapa ya? 95-an ya, 7. Oh, 95-an. 9. Itu Hmm, sebelum krisis. Jadi BNI waktu sebelum itu krisis. eh, kayak apa ya, membuat seleksi gitu. Hmm, Beberapa mahasiswa yang mempunyai kualifikasi tertentu, IPK tertentu gitu, dari berbagai jurusan itu bisa mendaftarkan waktu di BNI, dan kemudian dari sekian banyak itu juga apa namanya kemudian disaring lagi untuk diberi opsi untuk diberi kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Beasiswanya hmm. adalah S2 di mana di UGM. Oh, gitu. UGM itu. Iya. Nah, jadi alhamdulillah waktu itu ya meskipun IP-nya mepet tapi tetap masih di atas 3 berapa lah gitu. Jadi Eh, eh, ada ada penyaringan di situ, kemudian juga pada saat serangkaian tes diberi kesempatan untuk masuk juga di apa namanya beasiswa S2 waktu itu, Magister Management. Nah, karena waktu itu sudah mulai digaji, kemudian juga nilai tentunya nanti menjadi persyaratan pada saat kita placement di BNI, ya ya mau nggak mau kan kita jadi harus, serius. nah sudah mulai serius serius kerja karena sudah ini ya sudah mulai mendapatkan apa uang saku lah gitu ya, dan itu dibiayai. Iya, baik. Hmm. Jadi itu sambil sibuk kerja aja IPK-nya masih 3 lebih ya. Itu kalau Ya misalnya nggak kerja alhamdulillah kayaknya ya 4 ya kayaknya ya. enggak jauh banget. Jadi mepet tapi paling enggak mepet-mepet masih masih selamat lah gitu untuk nyari kerja. Selamat ya. Tapi kan eh, kalau dulu kan gosipnya kalau di UGM zaman-zaman dulu sekali Mm-mm. ya. Itu Mm-mm. susah sekali untuk mendapatkan nilai baik ya. Jadi itu sudah Oh luar iya, biasa sih menurut jadi saya. tadi itu makanya kadang ini ya di sela-sela kesempatan saya kerja saya juga bawa ini kan kalau dulu kan biar ngirit kita fotokopi kan gitu ya, Fotokopi. fotokopi kadang biar ngirit kita pakai fotokopinya pakai kertas buram gitu kan. Waktu kita kita pinjam catatan teman kemudian kita fotokopi, pas di perjalanan kita Oke. buka-buka, oh sampai ya kita langsung ikut ujian. Nah, ya kebetulan nilainya Iya.
baik. Nah, gitu sih. Ya, gimana tuh Pak? Kerja tapi tetap bisa Mm-mm. belajar itu dulu manage waktunya seperti apa? Am, Sebetulnya semua kan bergantung ke kemauan kita ya menurut aku sih. Hmm. Karena tadi itu mungkin karena kita ditempa situasi mungkin yang lain sudah pada ya dulu di ekonomi itu kan banyak ya ke kampus pakai mobil, pakai motor. Nah, kita sendiri kan bukan ke orang ya kita serba keterbatasan sehingga kita kan pengen bahwa di tengah keterbatasan itu ya kita harus bisa menunjukkan bahwa kita juga nggak tertinggal dengan teman yang lain kan gitu ya spiritnya kan gitu. Oke. Hmm. Ada tips nggak Pak? Tips buat teman-teman yang juga bekerja tapi juga pengennya kuliahnya jalan lancar gitu. Jadi menurut saya sih itu bisa dilakukan, tetapi memang kita harus bisa memanage waktu dan memprioritaskan. Jadi Mhm. menurut saya eh, kerja, sorry, sekolah atau kuliah sambil berorganisasi atau ada activity apakah bekerja itu menurut saya sih bagus ya, bagus. Karena selain kita mendapatkan apa namanya pembelajaran di kampus, tapi kita juga langsung mempraktekkan di dunia nyata gitu loh, di dunia nyata. Tapi Oke. memang harus kita pintar-pintar membagi waktu dan kita tahu prioritas. Ya prioritas kita Oke. yang pertama kuliah atau sekolah kan, jangan sampai nanti justru itu Mhm. terkorbankan gitu loh. Jadi tetap prioritas di situ, prioritas di situ. Kalau saatnya ujian ya Oh, harus ujian, mid semester ya kamu oh, harus baik. ikut kan gitu kan. Eh, nggak Oke. bisa nggak gitu Ya. sih. Mm-mm. Lagi, terima kasih. Itu Pak, kalau misalnya sekarang kan Bapak di bank gitu ya. Memang pada waktu itu Kak pengen ke BNI karena ada beasiswanya, atau memang sudah menjadi target nih, wah saya mau jalur ini nih gitu sebagai karir karir saya seperti apa Pak dulu Pak? Mungkin juga seperti halnya em, apa namanya lulusan-lulusan baru ya dimanapun saya yakin kita itu kadang dihadapkan pada situasi galau gitu ya. Karena biasanya kan begitu lulus kan kita pasti searching kan, searching opportunity di Mhm. semua di Ya. semua apa namanya perusahaan yang membuka lowongan kan. Ada waktu itu ada Mhm. beberapa perusahaan yang kita masukin, ada lowongan masukin gitu kan. Serangkaian proses tes Mhm. kita jalanin kan gitu ya. Ada di beberapa bank, terus Ya. kemudian nah, salah satunya waktu itu kan tawar menarik karena kita ada kesempatan untuk diberi beasiswa. Itu kan salah satu penarik juga ya. Kita dari kampung, lulus S1 sudah syukur gitu nih, apalagi ada tawaran ya kita kejar di situ. Nah, di Ya. interim itu karena prosesnya waktu itu cukup panjang, mungkin hampir 7 atau 8 bulan ya, prosesnya agak Mhm. panjang. Di interim itu mencoba juga sih di beberapa perusahaan, tapi nggak elok lah untuk disebutin. Mungkin di 2 3 Mhm. perusahaan yang multinational company juga, Oke. big company juga, tetapi ada yang baru seminggu, rasanya nggak pas. Ya udah, terus ada yang jalan sampai sebulan, terus ya kita pasti tadi itu kan komunikasi sama orang tua kan. Nah, oh ya udahlah tungguin aja yang ini sampai proses ini. Ada juga waktu itu pilihan yang lebih bagus gitu kan. Mhm. Tapi baru step awal di satu titik waktu itu di BNI sudah ya tinggal signing gitu ya untuk join ya. Tadi itu kalau saya sih selalu konsultasi sama orang tua ya gimana ya Bapak dan Ibu gini-gini. Ya udahlah kamu kan sudah dikasih kesempatan untuk sekolah S2. Kamu nungguin bapakmu nggak kayaknya nggak mampu deh untuk nyekolahin. Ya udah akhirnya di situ. Ambil yang BNI. Oke. Alhamdulillahnya keterima juga ya Pak ya. Semuanya itu jalan lancar ya. Kemudian saya masuklah di kantor pusat sejak tahun pas kerusuhan Mei. Jadi kerusuhan Mei itu Oh, saya pas oke. join di BNI di kantor pusat.
Cukup lama saya di risk management, ya mulai dari asisten manajer, asisten vice president sampai vice president gitu. Salah satu hal yang memang menurut saya sih kita harus punya target sih, harus punya target bahwa masing-masing orang pasti punya target sendiri-sendiri ya. Tapi kita harus punya target bahwa bukan 2 tahun, 3 tahun kita harus apa namanya the next level lah gitu loh. Cuma rebahan tapi bisa bikin perubahan. Waktunya mulai bisa apa aja dari satu aplikasi. Mulai adaptasi cara bayar baru. Bisa kan pakai Kris, jadi mudah. Mulai eksplorasi cara tarik tunai baru. Ya bisa lah. Dengan mobile tunai, gak perlu ribet. Mulai melihat potensi bisnis baru. Bisa dong, transfer luar negeri cukup dari sini. Yuk buka tabungan BNI, Cukup selfie. dan aktifkan BNI Mobile Banking. Mulai bisa apa aja sekarang. Jadi itu yang mungkin juga membuat kita untuk selalu berupaya kita berkontribusi yang terbaik gitu. Jadi kita punya target pribadi ya tentunya ya bahwa menurut saya setiap orang itu harus punya motivasi dan ambisi, tetapi yang terkontrol. Ambisius mungkin nggak bagus ya, tetapi kita harus punya motivasi dengan ambisi dan menunjukkan kinerja yang terbaik gitu loh. Saya 2000 berapa ya di kantor pusat sampai di 2010 terakhir waktu itu sebagai salah satu vice president di risk management. Kemudian saya pegang wilayah timur biasanya di Makassar, jadi wilayah 07 kita nyebutnya itu menghandle wilayah untuk coveragenya ya Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku sampai Papua. Jadi ada berapa provinsi itu, 5 atau 6 provinsi gitu. Itu mungkin sekitar 3,5 tahun baru saya mendapatkan penugasan berikutnya ke Hong Kong ya, cover Hong Kong, Macau, China itu sekitar hampir 2 tahun baru balik lagi ke kantor pusat gitu sih. Jadi saya sebetulnya kalau ngeliat track saya seorang generalis gitu loh, bukan kok spesialis di satu kompetensi, tetapi saya mencoba untuk apa namanya selalu mencoba kalau ada kesempatan gitu loh. Jadi risk manajemen manajemen menawarkan, kamu mau nggak coba di operasional di kantor wilayah? Ya kita coba gitu. Bismillah lah kita coba. Saya juga nggak punya background untuk pendidikan di operation cabang luar negeri ya, kantor luar negeri, tapi ya kita harus coba gitu. Saya lakukan itu juga gitu sih. Ya. Tapi jenjang karirnya lumayan cepat ya Pak ya. Mungkin 10 tahun sudah jadi vice president ya. Ya, waktu itu aku bilang tadi bahwa kita memang kadang-kadang harus punya target ya, target setiap apakah 2 tahun, 3 tahun. Saya kadang-kadang juga untuk memotivasi adik-adik, Diri sendiri. adik-adik saya sendiri juga bahwa kamu ambisius mungkin kalau berlebihan nggak bagus, tapi kamu harus punya motivasi, harus punya motivasi. Karena biar kita selalu semangat dan selalu punya hope gitu kan. Iya. Kalau kita nggak punya ambisi, nggak punya motivasi, nanti bangun subuh pun malas kan gitu ya. Tapi kalau kita betul. Tadi kita bicara soal risk management nih Pak ya. Tadi sudah disinggung tentang risk management. Risk management di perbankan di tahun 2000-an gitu ya, dengan 2020-an sekarang gitu ya Pak. It's almost 20 tahun ya. Ada bedanya nggak Pak memanage risiko
di tahun itu dan sekarang ada bedanya Kak, Pak? Jadi kalau bicara risk management sebetulnya sejak apa namanya dulu sampai sekarang ya menurut saya sih relatif sama ya tipe risikonya ya. Apalagi kalau kita bicara dengan banking itu, bank itu salah satu institusi yang highly regulated. Ya, jadi yang sangat Oke. sangat Ya. diregulasi gitu ya karena kan bank sebagai intermediary antara orang yang punya dana berlebih dengan orang yang membutuhkan dana dan menjembatani itu. Sehingga memang highly regulated. Sehingga risiko-risikonya pun juga apa namanya terukur dan memang kita harus selalu monitor. Item-item risiko apapun juga bahkan secara internasional itu ada standar yang harus kita assess, kita monitor, kita kalkulasi dan kalau ada risiko ya harus kita mitigasi. Yang membedakan adalah intensi dari risiko apa namanya risk isunya sendiri yang berubah gitu loh. Kalau mungkin tahun-tahun dulu belum marak terkait dengan digital, nah sekarang risiko-risiko yang terkait dengan activity digital akan marak. Data security misalnya, kita berbicara salah satu kan ada, misalnya di bank itu secara internasional maupun kemudian diadop juga oleh supervisor kita ya dari otoritas jasa keuangan misalnya. Kita ada 8 risiko yang harus kita kelola gitu misalnya. Kita ambil salah satu contoh misalnya di risiko operasional. Kalau kita ngomong risiko operasional pasti kaitannya dengan apa namanya proses bisnis ya, kemudian terkait dengan standar operating procedure, terkait dengan sistem, terkait dengan people gitu ya. Jadi ya itemnya itu aja, tetapi kedalaman dari isu-isu di masing-masing item tadi yang berbeda gitu loh. Kalau dulu mungkin belum masif digital, hari ini mungkin sudah masif digital gitu ya. Sehingga sistemnya harus kita tingkatin, security sistemnya harus kita tingkatin, data quality-nya harus kita tingkatin, people-nya pun juga kompetensinya juga berbeda kan ya, mungkin 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kompetensi dari orang-orangnya pun juga berbeda gitu loh. Jadi yang dibutuhkan berbeda. Mungkin zaman dulu kita lebih banyak layanan berbasis manusia gitu ya. Tetapi hari ini kalau kita bandingkan jangankan dulu ya mungkin 5 tahun yang lalu kita punya outlet gitu ya. Misalnya di cabang UGM aja lah misalnya yang dekat dengan kampus kita. Mungkin di situ kita dulu jejer-jejer gitu ya tellernya ada 8 atau 7 gitu ya. Jadi kalau Mbak Ratri mau ngambil uang jadi nggak harus ngantri panjang gitu ya. Itu misalnya 5-6 yang lalu. Satu orang teller itu rata-rata sehari zaman dulu ya itu 5-6 tahun 10 tahun ke belakang itu satu teller itu sehari bisa menghandle 150-an slip lah itu normal. Bisa sampai 200 kalau lagi rame gitu. Nah, hari ini dengan adanya gadget itu semua transaksi sudah lewat ke sini ya. Sehingga yang tadi tellernya 8 mungkin hari ini tinggal 3. Dan satu orang mungkin sehari nggak sampai bisa 100, handle ya. mungkin tinggal 30-50 slip. Orang yang ke situ biasanya yang mohon maaf nih mungkin karena kangen ketemu teller gitu ya. Atau yang old style gitu atau memang karena ada sesuatu yang harus dikonsultasikan gitu loh. Oh, karena kartunya ketelan, kartunya nggak bisa dipakai, mau ganti buku tabungan dan seterusnya. Tetapi yang lainnya kan lewat sini, ya kan gitu kan. Yang sehingga yang sebelumnya itu risikonya people tadi lebih banyak sekarang gesernya ke digital gitu. Tapi memang berbeda shifting gitu ya, shifting dari yang dulu konvensional sekarang ke masalah-masalah digital. Sehingga memang implikasinya juga berbeda gitu loh. Tapi item-item risikonya relatif sama. Ya bank masih dihadapkan karena sampai hari ini masih ngasih loan, ya masih ada risiko kredit ya masih ada. Risiko operasional ya masih ada karena juga masih ada sistem, ada people gitu. Risiko hukum ya masih ada kalau ada dispute ya kita masih bisa disu ya masih bisa. Risiko compliant ya tetap ada dulu sekarang juga tetap ada aturan main nggak dijalankan ya kita terekspos risiko compliant dan yang dari semua tersebut sama juga ya masih ada reputation risk gitu. Jadi
Nah, bedanya kalau Mhm. zaman dulu mungkin reputation risk itu karena zaman dulu medsos itu belum seperti sekarang ya, kadang-kadang pemberitaan itu hanya Iya, lewat koran aja kan. Nah, kalau betul. sekarang Dan terbatas begitu, ya, Pak. begitu ada layanan, apakah bank ataukah activity yang lain, begitu orang nggak suka itu, waduh bisa masuk masuk berita di Bisa situ viral. banget. Nah, viral bagi medsos. Iya. Nah, ini yang Oke, membedakan. baik. Jadi mengelola risikonya agak berbeda. Jadi apalagi sekarang Ya, setiap orang bisa jadi wartawan gitu kan. Nulis betul sekali. gitu sih. Sih, Mbak. Ya. Nah, Challenge-nya di ini situ. menarik. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Profesor Dr. Muti Fajar Dewata SIMHUB mengucapkan Dirgahayu Universitas Gadjah Mada ke-73 tahun. Teruslah menjadi pilar bangsa yang mencerdaskan serta mencerahkan putra-putri Indonesia. Salam Kaya Sakti, lebih cepat, lebih pasti. Menarik Pak ya penjelasan Pak Mukarrom tadi. Nah, terkait dengan itu Pak, tadi digitalisasi. Ini kan kemudian menjadi isu baru tentang trust, benar nggak Pak? Karena begitu kita digital itu kan banyak sekali fraud dan kemudian banyak yang terjebak karena memang ada shifting juga di masyarakat tentang belajar digital tadi gitu ya Yes. Pak. Sehingga trust kepada bank ketika itu menjadi digital itu kan itu juga risk yang harus dikelola gitu. Nah, gimana BNI mensiasati itu atau strategi apa ketika kemudian kita juga banyak penipuan kemarin berbasis perbankan kan banyak sekali ya Pak ya penipuan-penipuannya karena memang shifting teknologi tadi gitu. Nah, gimana caranya meyakinkan nasabah gitu ya atau misalnya yang baru mau menabung misalnya bahwa ini safe gitu sekarang gitu. Ya, memang yang pertama bahwa kita tidak hati-hatinya melakukan sosialisasi gitu loh, sosialisasi bahwa masing-masing orang itu harus sekarang menjaga data rahasia, data confidentiality masing-masing itu harus jaga gitu loh. Nah, ini yang kadang-kadang kita memang dihadapkan pada situasi di mana karena beberapa orang juga baru masuk ke dunia digital sih kadang-kadang mereka itu kelupaan gitu loh. Username, password itu kan ibaratnya itu sangat privacy ya, pakaian dalam kita kan gitu ya. Tetapi kadang-kadang ini karena literasi yang masih kurang, penetrasi digital di masyarakat kita sangat masif gitu, kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berhak. Nah, ini yang susah ini. Ya mohon maaf, kadang-kadang kan ada iming-iming, pinjam KTP atau apa, nanti dapat imbalan, dilayanin juga. Ada SMS, WA, nanti dapat hadiah gitu kan. Kita akan berikan Terjebak OTP. juga. Nah, OTP-nya ya itu kan sama aja kita ngasih pintu, ngasih gerbang. Jadi memang Ngasih edukasi pintu. edukasi ini menjadi tanggung jawab bersama ya pemerintah, otoritas jasa keuangan, ya apalagi perbankan. Ini yang kita tidak henti-hentinya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa data-data pribadi itu sifatnya rahasia dan itu memang harus dijaga masing-masing. Yang kedua memang data security di tempat kita pun juga kita pastikan bahwa data di tempat kita itu aman. Dan khusus, sekali lagi khusus, apakah itu transaksi lewat mobile banking, lewat elektronik channel kita yang lain gitu ya, ada edisi, ada ATM gitu, bahwa bank tidak akan pernah menanyakan yang namanya apa namanya PIN atau pas itu nggak pernah, bank itu nggak akan pernah menanyakan itu, tapi by system, semua by system. Jadi yang melakukan harusnya adalah masing-masing apa namanya nasabah kita gitu, customer kita. Jadi memang kuncinya untuk bisa di trust ya tadi kan memang bank lembaga kepercayaan trust ya, memang integritas dari sistem dari data kita ya harus benar gitu sih. Itu sih Mbak yang harus kita selalu lakukan itu sih memang edukasi, mengingatkan kembali kepada masyarakat gitu sih. Nah, kalau persiapan SDM-nya gimana nih Pak? Tentang shifting teknologi ini ke digital, ke digital banking. Oke, jadi kita itu memang dari waktu ke waktu harus melakukan penyempurnaan ya. Jadi kita di kita sekarang SDM itu
kok soal kayak sumber daya manusia gitu ya. Jadi kita memandang sekarang karyawan itu bukan lagi sebagai sumber daya, tetapi sebagai capital, sebagai modal. Jadi sehingga kita pun Oh, sekarang oke. satu merubah paradigma bahwa karyawan itu sebagai capital. Jadi kita sebutnya human capital. Jadi sekarang itu Human capital. human Oke, capital. oke. Jadi itu, nah kita memang juga lakukan penyempurnaan human capital kita dengan pendekatan end-to-end proses, end-to-end management human capital kita. Jadi kita coba perbaiki dari waktu ke waktu, mulai dari karyawan ini preparation untuk masuk, ya, apa namanya, persiapannya seperti apa, kemudian pada saat rekrutnya seperti apa, pada saat onboarding masuknya seperti apa, sampai ke performance manajemennya, kemudian remunerasi dan benefitnya seperti apa, karir path-nya seperti apa, kemudian learning development-nya seperti apa, karena kan nggak mungkin kan masuk terus nggak dikasih development, sampai Ya. nanti komunikasinya terkait dengan benefit-benefit atau konsekuensi, kemudian juga kalau ada misalnya reward dan recognition, tentunya pasti ada punishment juga kan gitu ya, sampai pada end of employment. Jadi paling nggak kita identifikasi itu ada 12 step besaran yang itu memang harus kita evaluasi dari waktu ke waktu. Nah, yang kedua, untuk menyiapkan tadi, oh ini kan sekarang kan era selalu berubah. Nah, jadi kita pun juga strategi kita paling tidak ada 3 besaran ya. Jadi ada yang kita sebut sebagai run the bank. Run the bank itu ya situasi hari ini bahwa bank itu untuk jalan seperti yang layan hari ini. Jadi solusi-solusi perbankan yang sudah kita lakukan selama ini tetap harus jalan kan gitu ya. Kapabilitas yang mendukung saat ini harus tetap jalan dengan berbagai development, standar kompetensi dan seterusnya gitu. Tapi kita juga ingin mengikuti perkembangan tadi, transform the bank. Jadi mentransform dengan apa namanya, kapabilitas untuk mendukung optimalisasi talent management dengan apa namanya, perkembangan digital hari ini, termasuk workforce planning-nya untuk menuju ke arah digital tadi seperti apa. Jadi pembentukan global mindset, digital mindset ke segenap karyawan kita juga harus kita develop gitu. Jadi kita harus bertransformasi lah kira-kira gitu untuk mentransform the bank kita ke arah digital. Tapi sebetulnya ada lagi yang memang kita melihat perkembangan yang ada yang sangat cepat ya, apalagi ada fintech dan seterusnya, ya kita mau nggak mau harus change the bank gitu loh, change the bank. Nah, kita punya strategi juga, ada organik, ada anorganik. Yang organik ya berarti lewat institusi kita, tapi ya kita juga anorganik kita pikirkan untuk akuisisi misalnya, untuk memang betul-betul lari ke arah bank digital. Jadi memang kita perlu untuk transform the bank ini, kita fokuskan ke kapabilitas IT kita untuk mendukung digitalisasi, kemudian juga mulai dari layanan kita juga mau nggak mau harus kita transform, ya transform end to end, misalnya proses kredit, proses operation yang lain juga gitu loh. Kemudian juga kita change the bank itu termasuk juga kita kan punya grup usaha ya, anak perusahaan ya. Ya, kita juga sinergikan capability development dengan perusahaan anak kita untuk mendukung pengembangan misalnya ke digital banking gitu loh. Jadi banyak hal yang kita lakukan untuk change the bank ini, apa namanya, change the bank ke arah digital ini, termasuk juga apa namanya ya, pada saat misalnya direksi, komisaris baru gitu ya, kita bekali mereka onboardingnya dengan risiko-risiko terkait dengan kapabilitas strategis, digital business. Nah itu Mbak, jadi termasuk juga misalnya hari ini ya mau nggak mau, karena kita ingin change the bank ya, human capital kita harus kita bekali dengan digital mindset, advanced analytics. Nah jadi semua yang larinya ke analytics center of excellence, misalnya, kemudian juga apa ya, produk-produk yang terkait dengan ya kita lakukan hari ini ya mau nggak mau memang harus kita lakukan sekarang pakai pendekatan analitis gitu. Gitu sih. Iya, Jadi ada Bapak 3. tadi Jadi ada run the 3 bank tadi yang ya. hari ini, Run the bank, ada yang kita transform, tapi transform, juga kita dan memang change change. yang ke arah depan. Oke, Jadi talent-talent kita bekali dengan 3 hal itu gitu sih. baik. Pak, ini pertanyaan apa kepo ya. Jadi kan Gimana? tadi kan
dengan adanya digital, human capital tadi, ini kan 3 orang bisa jadi 1 orang aja udah jalan gitu ya Persis, iya. misalnya. Nah, 2 orangnya tuh kemudian kemana, Pak? Nah, Apakah orangnya kemana kemudian gitu kan? Jadi iya, memang kita yang pertama mau nggak mau kita setiap tahun tidak lagi nambah-nambah karyawan lagi. Jadi oke. minimal kita maintain Mhm, yang hari ini ada ya kita maintain. mhm, Paling kita rekrut untuk mengisi dari yang ada yang pensiun, ada yang resign dan mhm, seterusnya. Yang kedua bahwa betul. juga outlet-outlet kita gitu. Sekarang kita Mhm, lihat kembali juga gitu loh. Jadi mhm. outlet-outlet yang sudah mungkin terlalu berdekatan gitu ya, sudah nggak efektif lagi ya mau nggak mau harus sebagian kita kita Ditutup. apakah apa namanya kita kalau ditutup sih mungkin sangat sedikit ya, tapi kita coba pindahkan ke tempat yang daerah-daerah baru yang mempunyai potensi Oke, baru. Kemudian yang oke. ketiga ya layanan-layanan digital kita 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 tingkatkan gitu. Jadi orang sekarang mungkin kalau kita lihat ya secara perbankan ya tren orang untuk contohnya misalnya mengambil uang di ATM, Ya, transaksinya itu sudah sekarang sudah mulai berkurang. turun. Tetapi yang Iya, lewat mobile banking ya di bank manapun itu cenderung meningkat. Nanti naik. pertanyaannya Oke. orang-orang yang lain pada kemana nih? Ya kita sekarang Iya, yang lainnya tadi katakan customer service, lalu pada kemana sih ini? iya. Kita jadiin sebagai digital banking assistant gitu loh kita sebut. Jadi Oh, mereka, oke. jadi di beberapa tempat nanti juga kita apa taruh Mhm. memang cabang-cabang yang cabang kita convert menjadi cabang digital di beberapa tempat sudah ada ini. Baik, Nah, tapi tetap baik. harus ada asisten kan, harus ada Iya, advisor. Nah, teman-teman kita ini yang iya, kita pasang di situ, yang front line ini baik, untuk sebagai digital banking assistant gitu. Jadi baik. ini ada PHK enggak juga gitu loh. Jadi mereka tetap kita kita gunakan di situ sebagai advisor gitu. Ikut transform ya, Pak ya. Kita transform mereka SDM-nya mau nggak ikut mau, transform. iya betul kita Oke, transform betul. satu pertanyaan lagi Pak, Hmm. tentang itu. Jadi kalau misalnya tentu saja SDM itu kan kompetensinya kan tidak sama ya Pak ya. Mungkin Hmm. hampir sama tapi tidak sama. Nah, terkait dengan digital, bagaimana kemudian pengelolaan sumber daya ini yang tidak seragam ini? Kalau misalnya ada yang tertinggal atau mereka agak kesulitan dengan transformasi digital ini, uh, bagaimana menyikapinya sebagai pengelola SDM ini, Pak? Jadi kita kan memang ini ya apa namanya kita itu khususnya terkait dengan kompetensi tadi, memang kan Mhm. setiap tahun itu karyawan kita memang harus kita develop gitu loh, harus kita develop, Ya, kita ya, assess. Nah kita ada ya. namanya individual development plan. Jadi, Oh, oke. jadi setiap tahun itu ada performance appraisal, ada penilaian Ya, kinerja, kemudian nanti akan ya. dilihat gapnya di mana saja. Itu yang pertama. Oke. Kedua, kita juga setiap tahun itu karyawan itu 1 sampai 2 tahun lah, maksimum 2 tahun, itu Mhm. juga diharuskan melakukan asesmen kompetensi. Jadi satu sisi Oh, kinerjanya, oke. satu sisi Ya, lagi juga kompetensinya. Tiap kompetensinya. kompetensinya Oh, itu kan mulai dari digital savvy, business acumen, ya. driving assistance, macam-macam lah. Jadi ada 12-an kompetensi, nanti akan dilihat Oke. gapnya di mana. Nah, gap-gap tadi itu sebagai dasar kita untuk melakukan development terhadap yang bersangkutan. Jadi kita Hmm, kita setiap saat kita punya anggaran yang cukup lah, lebih dari cukup lah kita itu untuk untuk itu ya, Pak ya. jadi kita kita itu anggaran untuk development itu kurang lebih 3,5% dari human capital cost kita di tahun sebelumnya. Biasanya begitu kita taruh sekitar 3,5%-an lah gitu.
3,5%. 3,5%. Oke. Jadi cukup gede, cukup gede. Jadi Wah. dan itu pun yang kedua juga selain ada training-training yang sifatnya mandatori, kemudian untuk ngisi gap kompetensi tadi juga per masing-masing orang itu kita juga bekali yang namanya kita istilahnya BNI Learning Wallet. Jadi kita BNI itu Learning Wallet. Learning Oke. Wallet. Jadi Mhm. setiap karyawan itu setiap tahun itu akan diakses satu kinerjanya Mhm. mereka. Jadi Ya, kinerja mereka itu seperti apa sih? Apakah ada di ya. level 1, 2, sampai 5, ada 5 kategori. Baik. Kemudian kita juga setiap tahun tadi masing-masing karyawan itu diakses kompetensinya. Nah, jadi Baik. nanti dari pertemuan antara kinerja dan kompetensi ini kita ambil biasanya 3 tahun terakhir gitu ya, kinerjanya seperti apa, kemudian kompetensinya seperti apa. Nanti dari situ kita akan melihat masing-masing karyawan itu talent class-nya ada di mana sih gitu loh. Apakah dia ada di HIPO? HIPO itu berarti kinerjanya bagus nih secara berturut-turut dalam misalnya katakan 3 tahun terakhir. Kompetensinya pun juga bagus. Itu adalah orang-orang HIPO. Kemudian di bawahnya itu orang-orang yang mungkin kinerjanya bagus tapi asesmen kompetensinya kurang atau sebaliknya. Sampai ke yang ada orang-orang yang kinerjanya jelek, kompetensinya jelek juga gitu. Yang itu mungkin manage out. Nah, dari masing-masing talent class tadi juga mempunyai budget untuk mereka mengembangkan diri gitu loh. Jadi kesempatan untuk mengembangkan diri itu ada yang sifatnya mandatori, ada yang secara centralized, diorganize untuk ngisi kompetensi, gap kompetensi, tapi juga sampai ke yang masing-masing orang pun dibekali dengan learning wallet masing-masing gitu. Mereka untuk Oke. bisa training. Learning Wallet ya Pak ya. Wah, menarik nih istilahnya. Oke Pak, terkait dengan pengembangan human capital ini, targetnya apa nih Pak untuk menjadi tadi change bank and transform bank tadi? Jadi targetnya tentunya kita mempunyai employee value proposition. Jadi kita pengennya ya perusahaan kita ingin menjadi tempat untuk berkarya, berkontribusi dan tumbuh. Dan Oke. kita inginnya target besarannya juga kita sebagai factory talent gitu loh. Jadi Factory talent ya. factory talent betul. Jadi mungkin saja apa namanya talent-talent kita itu juga bisa juga selain berkarya di internal juga bisa berguna atau berkarya di luar. Sehingga memang banyak juga yang sudah retire dari tempat kita masih juga berkarya di tempat lain gitu loh. Jadi kita inginnya ya BNI sebagai tempat untuk berkarya, berkinerja dan tumbuh gitu. Tumbuh ya Pak. Kata Tumbuh. kuncinya tumbuh Tumbuh. benar. Jadi masing-masing orang itu Tumbuh. every time harus Iya. learning dan tumbuh gitu loh. Jadi Betul. selesai pun juga nggak selesai, tapi masih bisa beraktiviti, berkarya di tempat lain karena kita inginnya tempat kita juga sebagai salah satu factory talent gitu. Oke. Nah, Pak, saya juga mendapatkan informasi bahwa Bank BNI ini menjadi the best bank yang teraktif di praktik green banking. Green banking, seperti apa itu green banking dan sebetulnya apa makna penghargaan ini, Pak, untuk BNI? Jadi kalau kita berbicara green banking pasti kaitannya dengan ESG. Ya, jadi environment, social dan governance kan gitu ya. Jadi memang kita secara apa ya perusahaan kita itu ingin sesuai visi kita kan ingin menjadi bank yang terunggul lah dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Jadi ada kata-kata note-nya secara berkelanjutan dan kita terkait dengan note berkelanjutan tadi juga kita ingin mewujudkan environment yang berkelanjutan tidak hanya untuk hari ini.
Sehingga kita juga Ya. ada 5 pilar ya, 5 pilar sustainability yang kita canangkan. Jadi satu itu bahwa BNI ya untuk Indonesia. Jadi kita ingin lingkungan yang terpelihara, kita ingin mengimprove kesejahteraan masyarakat kita, juga kita ingin mengempower ekonomi masyarakat kita. Itu yang pertama, BNI untuk Indonesia. Kemudian juga kita ingin BNI untuk customer. Jadi juga kita ingin bahwa relationship antara kita dengan customer itu dalam hubungan yang sejajar, dan kita juga punya attention terhadap ESG tadi gitu loh. Jadi kemudian juga BNI untuk lingkungan, BNI for environment. Jadi kita ingin juga mengurangi impact kerusakan lingkungan, dan juga kita ingin membangun kesempatan untuk bisnis hijau. Jadi sehingga kita pun juga arahan-arahan terkait dengan misalnya ekspansi kredit, ya kita memang larikan sekarang ke kredit-kredit yang hijau gitu loh, yang ramah lingkungan. Jadi standar-standar ISO yang ramah lingkungan pun juga kita terapkan di situ. Nah, jadi kita ke situ juga kita ingin juga mengempower community, dan tentunya juga kita ingin mewujudkan BNI juga bermanfaat untuk employee kita gitu. Jadi kita ingin mewujudkan juga lingkungan yang nyaman, karyawan juga bekerja juga nyaman gitu. Jadi memang kita sudah mendapatkan beberapa penghargaan terkait dengan ESG tadi sih, Mbak. Jadi bahkan juga program-program CSR pun kita juga arahkan ke program-program yang memang mendukung lingkungan hijau. Jadi ke perbaikan lingkungan, kemudian yang kedua ke pendidikan, kesehatan, dan juga kita mensupport UMKM. Jadi memang kita juga larinya ke sana. Jadi bahkan kita juga salah satu perwujudannya kita juga terbitkan, misalnya di tahun lalu itu kita terbitkan juga ini green bond. Jadi kita terbitkan green bond, surat berharga yang memang itu nanti pemanfaatannya untuk penggunaan dari, kita kan terbitkan green bond. Waktu itu kita terbitkan sekitar 5 triliun ya, 5 triliun. Kemudian ada 2 tenor waktu itu, 3 tahun dan 5 tahun, dan ratingnya pun juga cukup bagus, AAA waktu itu dari Bavindo. Nah, itu duitnya untuk apa? Nah, kita pakai untuk misalnya kita membiayai untuk renewable energy. Terus kemudian juga untuk misalnya waktu itu sustainable transportation, kita biayai untuk memang misalnya pabrik baterai atau pakai gitu. Jadi larinya memang larinya ke ini ya, Itu menjadi pertimbangan ya Pak ya. Betul. Ya, apa yang disupport tuh menjadi pertimbangan kalau mereka ini support ke green. Memang ini karena juga green ya, yang memang ramah lingkungan gitu loh. Iya, betul. Jadi tidak merusak lingkungan gitu loh. Nah, terus yang berikutnya lagi juga kita sekarang mengencourage dan kita sudah cukup banyak sih pinjaman kita yang ke arah hijau itu, mungkin sekarang exposure-nya mungkin sekitar aku lupa, sekitar 29% lah dari seluruh total exposure kita. Dan bahkan kita juga mulai di kantor pun kita juga kendaraan operasional BOD sekarang kita juga sudah mulai dengan menggunakan electric vehicle, misalnya kayak gitu. Mobil listrik ya Pak? Mobil listrik, betul. Ada beberapa yang mobil operasi kita pakai mobil listrik. Kemudian kita juga kita kan untuk level-level tertentu kan ada istilah kita car ownership program. Jadi untuk level tertentu itu kita fasilitasi ada car ownership program, dan khusus untuk yang kendaraan listrik kita kasih treatment khusus gitu loh. Jadi mungkin yang lainnya 5 tahun baru bisa dimiliki. Nah, ini 3 tahun. Nah, ini kalau pakai listrik. Nah, jadi kita kasih kemudahan-kemudahan lainnya juga gitu. Itu sih. Jadi
Baik, Pak. Nah, ini kan ada prediksi para ekonom bahwa 2023 ini sepertinya ekonomi ini suram. Suram. Iya, Kenapa? sedikit suram ya, Pak ya. Nah, bagaimana Bank BNI sendiri menyiapkan strategi, terutama tentang human capital tadi ya, Pak ya, untuk menghadapi kesuraman ekonomi tahun 2023? Kalau kita ngelihatnya bahwa mungkin di negara-negara tertentu memang kondisinya tidak sebaik di ini ya, apa namanya, di tempat kita ya. Karena kalau kita itu kan marketnya cukup luas dan kita sebagai produser tapi juga sebagai konsumen juga masyarakat cukup luas, sehingga memang kita melihat bahwa di tahun ini ya nggak jelek-jelek amat lah. Kita masih optimis di tahun ini, ekonomi masih tumbuh. Kemudian juga kita siapkan bahwa kita juga tetap mensupport bisnis gitu loh. Jadi bisnis kita tetap tumbuh juga, nggak apa namanya, nggak pesimis, nggak. Kita yakin dan tetap optimis kok bahwa tahun ini masih tumbuh. Nah, bagaimana menyiapkan ya tadi itu kita menyiapkan dengan tadi ada run the bank, transform the bank, change the bank, tapi kita juga tetap membekali kapabilitas dan pemahaman dari karyawan kita terkait dengan kondisi pasar hari ini ya, kondisi pasar. Dan yang kedua memang kita juga harus tahu solusi bisnis yang dibutuhkan oleh nasabah itu seperti apa. Dan juga tentunya kita risk awareness ya, risk culture, risk awareness itu tetap kita tingkatkan juga, karena nggak bisa kita pungkiri bahwa perang antara Ukraina, Rusia sampai hari ini juga masih berlanjut gitu ya. Mungkin Mbak Rati juga membaca di Amerika, di Eropa ada krisis, sehingga memang kita juga memang harus ada awareness ke arah sana. Itu sih. Tapi kita optimis ya, Pak ya. Optimis lah. Kita optimis lah. Ya. Satu terkait hal ini, Pak. Ini kan tentang manajemen risk juga. Ada nggak, Pak, tipsnya menghadapi dunia yang semakin kompetitif seperti sekarang gitu ya? Ada digital lagi, kita nggak cuma saingan antar manusia gitu kan ya? Kita saingan juga dengan teknologi, digital teknologi. Nah, bagaimana menurut Bapak mengembangkan human capital nih untuk teman-teman yang sedang bertumbuh nih? Apa yang harus kata kuncinya untuk masing-masing kita supaya kita siap menghadapi dunia baru ini, Pak? Kata kuncinya bahwa kita harus agile, harus selalu agile, harus selalu menyesuaikan, karena merekalah yang bisa menyesuaikan dengan situasi dan lingkungan lah yang akan tetap survive. Ya mungkin kayak teori evolusi ya gitu ya. Jadi zaman boleh berubah, tapi hanya orang-orang yang bisa menyesuaikan dengan lingkungannya lah yang itu dia akan berubah. Begitu juga hari ini. Jadi apa namanya, lingkungan bisnis berubah, digitalisasi juga memang sangat masif dan sangat cepat. Orang-orang yang bisa menyesuaikan di situ kompetensi, capability-nya, mindset, yang penting mindset tadi ya. Untuk berubah ya, itulah yang akan survive. Jadi kita juga selalu memberikan motivasi ke adik-adik kita juga bahwa kamu ya nggak mau harus belajar, dan hari ini ya memang lari ke digital ya kamu harus ngikutin, kalau enggak ya akan tenggelam. Termasuk kita juga, maksudnya termasuk kita juga bahwa, ya, Pak ya. Persis. Jadi bank kita pun juga memang kompetensi yang dibutuhkan dari waktu ke waktu kan selalu berubah ya. Jadi dan kita nggak tahu 5-10 tahun ke depan akan seperti apa ya, kita harus selalu catch up dengan perkembangan yang ada, harus agile sih. Baik, Bapak, ini
terkait value agile tadi. Apakah Mm-mm. itu juga didapatkan ketika menjadi mahasiswa UGM? Apa value kuat nih dari UGM yang kemudian juga mewarnai karakter seorang Mukarrom gitu? Jadi kalau menurut aku sih, yaitu harus sih menurut aku sih, dan sebetulnya ya kalau kita berbicara hmm, lulusan ya, lulusan Ya. UGM itu bagus-bagus sebetulnya karena mungkin memang situasinya banyak juga di sana itu kan nggak semua anaknya orang kaya gitu ya, yang memang karena dituntut untuk survive ya mereka pasti akan Ya. menyesuaikan gitu loh. Kalau kita Ya. sering dengar ya banyak yang mereka dengan hidup pas-pasan, kos di Ya. tempat pas-pasan, makan juga pas-pasan, tapi mereka tetap survive kan. Nah, jadi bisa Mhm. menyesuaikan lah. Nah, mungkin Ya. salah satu kritik ya, karena kebetulan saya sekarang pegang human capital ya, jadi Ya. orang kita kan lulusan cukup banyak ya Mhm. dari berbagai universitas. Universitas. Mm-mm. Ya. Universitas yang bagus-bagus. Jadi salah satu yang mungkin memang kita perlu develop untuk kita di UGM yaitu memang lulusan itu nggak kalah loh, pintar-pintar juga. Cuman satu kadang-kadang kita kurang speak up. Nah, jadi Oke. mungkin karena budaya Jawa ya, dan saya pun ngerasakan gitu misalnya, iya kan Ya, kadang-kadang ya, kita ada tamu gitu, ada ya. tamu sama orang tua kita, Sungkan gitu ya, Pak kita ya. mau ngomong kan nggak sopan, nah kayak gitu ya. Jadi kita Oke, nggak oke. terbiasa, tapi mungkin culture ya, culture. Padahal Mhm. padahal Ya. apa yang ada di benak kita begitu dituangkan dalam ide banyak gitu loh. Nah ini yang Mhm. culture yang kebanyakan kalau lulusan game kan kalem-kalem, nggak mau speak up, nggak mau. Padahal kalau sudah ngomong bisa jadi jauh lebih bagus gitu. Tapi ada di Ya. tempat lain, universitas lain itu yang, waduh, kalau ngomong jagoan gitu loh. Jadi kalau kalau adu argumentasi kita nggak kalah. Ya, Bagus-bagus kok oke. orang-orang kita ya bisa dilihat ya yang hari ini duduk di pemerintahan, di kabinet, di Mhm. di 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 big big company itu juga banyak kok Ya. dari UGM. Cuman memang nggak bisa kita pungkiri bahwa ya karena culture kita ya mungkin tidak terbiasa untuk karena kita terbiasa diem dulu deh, nanti lihat situasi baru kita Oke. ngomong. Itu sih jadi kadang-kadang impression pertamanya belum belum nampak, tapi begitu kerjasama setelah beberapa saat Baru terlihat. baru terlihat. Terlihat. Ya Baik. nggak jelek sih, cuman Ya. kadang-kadang tadi itu situasi hari ini kadang-kadang impresi itu penting gitu. Nah itu mungkin yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andos M. Taufik HZ MHI, Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Universitas Gadjah Mada ke-73 tahun. Teruslah bertransformasi menjadi rumah ilmu bagi putra-putri bangsa yang mendidik dengan mengutamakan karakter Pancasila. Salam Kaya Sakti, lebih cepat, lebih pasti. Impresi itu penting. Waduh, menarik sekali. Bapak ini ada tadi mungkin itu juga sekaligus memberikan saran untuk UGM ya Pak ya. mungkin Tapi ya. kalau misalnya Ini lebih ini precise, pribadi ya, pribadi. pribadi ya betul. Oh, oh. Eh, apa tuh namanya ilmu-ilmu itu sayang sekali kalau tidak dibagikan ya hanya karena kita merasa bahwa wah nggak enak gitu ya sungkan untuk speak up seperti tadi. Soalnya Nah, begitu, tapi karena kalau aku juga misalnya kadang merasakan itu kadang-kadang. Oh iya, ya, kita harus berubah, kita harus ngomong iya, gitu. betul. Nah, kalau dari sisi misalnya kurikulum gitu, apakah sudah mencukupi untuk siap terhadap perbankan digital ini atau belum, Pak ya, untuk di Waduh, Fakultas aku Ekonomi, Fakultas Manajemen? sudah lama nggak Udah ngikutin. nggak keep in touch ya, Pak ya, untuk Tetapi kayak gitu. tetapi kebetulan kan saya juga tadi bangun relationship silaturahmi Hmm, di grup yang kebetulan teman-teman ya, sana kan banyak juga yang jadi dosen ya, di Gajah Mada gitu. Saya rasa baik. sih teman-teman di kampus mengikuti kok dan Oke. saya yakin sudah jauh jauh lebih bagus dibandingkan dengan kita dulu gitu, fasilitas dengan Oke, mekanisme baik. dan kita nggak kalah kok. Iya, iya. Bisa juga kita Nggak cek kalah dengan ya, Pak ya. ranking di apa namanya Indoworld juga saya rasa UGM nggak kalah kok. Dan saya juga merasa bangga kok sebagai alumni dari UGM gitu.
Oke. Saya yakin bahwa dari waktu ke waktu pasti akan selalu disesuaikan dengan kebutuhan zaman hari ini gitu. Baik, untuk 73 tahun Universitas Gadjah Mada, apa kata penutup untuk UGM dari Pak Muharram? Apa ya? Mungkin satu hal yang kita memang perlu perkuat sinergi antar alumni. Nah, ini kaitannya dengan network tadi. Ada salah satu universitas itu yang ikatan alumni kuat banget, ada juga gitu. Jadi kita perlu sinergi alumni, ya, semakin kita kuatkan, dan mungkin salah satu slogan itu memang benar ya. Jadi kita perlu guyup, perlu rukun, dan migunani untuk semuanya gitu sih. Baik, terima kasih Pak Muharram, nih luar biasa nih percakapan kita pada episode kali ini. Kalau boleh saya tadi banyak sekali kata-kata yang menarik yang bisa untuk menginspirasi teman-teman sekalian ya, bahwa ambisi itu penting, bukan ambisius tapi ambisi, supaya kita punya motivasi untuk terus berkarya gitu ya Pak ya. Kemudian tadi ada agile, yang bertahan itu yang bisa mengadaptasi dan bertumbuh, betul tidak Pak ya? Betul. Dan kita harus belajar juga untuk speak up karena impresi itu penting sekali hari ini. Baik. Satu lagi, terima kasih Pak. Satu lagi apa? Perlu bahwa kita tadi itu ya sinergi kolaborasi itu penting gitu. Sinergi kolaborasi. Betul. Baik. Jadi perlu sinergi dan kolaborasi, ditunggu sinergi kolaborasinya dari pendidikan, institusi pendidikan dengan industri gitu ya Pak ya, dengan government, semuanya harus berkolaborasi, bersinergi. Karena hari ini tuh kita nggak bisa tumbuh sendiri. Jadi kalau kayak kita pun bank pun juga kayak misalnya ada fintech, ada ini juga kita kolaborasi lah daripada berantem. Kita juga dengan bank lain, dengan industri lain kita juga kolaborasi. Jadi lebih efisien dan ini apa namanya, value added-nya lebih lah gitu. Value added-nya lebih besar ya Pak ya, betul sekali. Ya karena kita harus bertumbuh, tapi tumbuh tidak bisa sendiri, maka kita butuh sinergi dan kolaborasi. Matur nuwun Pak Muharram, mudah-mudahan terus berkarya untuk negeri. Terima kasih banyak wawancara kita hari ini. Ya, saya tutup ya Pak ya. Terima kasih, saya Lintang Ratri. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya di Inspirasi untuk Bangsa. Terus menginspirasi, mengedukasi, dan syukur-syukur bisa menjadi solusi. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Nama saya Bambang Satunu di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali dari sebenarnya sebelum